Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika, matematika asik dan menyenangkan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi matematika yang berikutnya, yaitu tentang himpunan. Tentang himpunan. Sebelum kita mempelajari tentang himpunan, mungkin kalian pernah jalan-jalan, pernah jalan-jalan ke Taman Marga Satwa, atau kalian suka bilang ke kebun binatang. Nah, di sana kalian akan melihat ada kelompok hewan darat, ada hewan air, bahkan hewan yang hidup di darat dan di air. Bahkan ada hewan yang terbang di udara. Nah, biasanya kalau kalian lihat, mereka itu bergerombol. Yang di darat bergerombol, terus yang di air juga bergerombol sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pula yang di udara. Nah, gerombolan-gerombolan atau kelompok-kelompok ini di dalam matematika disebut dengan himpunan. Dengan himpunan. Jadi di dalam matematika gerombolan atau kelompok ini disebut dengan himpunan. Nah, bilangan juga bisa dikelompokkan. Nah, ada kelompok-kelompok bilangan atau himpunan. Baiklah, lebih jelasnya kalian perhatikan materi berikut ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari himpunan. Pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi jelas. Terdefinisi dengan jelas. Karakteristiknya sama. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri. Ada ciri yang sama, sifatnya sama, atau karakteristik objeknya sama. Jadi, sebagai akibatnya, objek yang lain tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, atau karakteristik tidak ikut sebagai anggotanya. Anggota himpunan ditulis di dalam pasangan kurung kurawal. Nah, jadi menulis anggota himpunan harus dengan kurung kurawal seperti ini. Ya, harus bisa membuat kurung seperti ini. Jadi bukan yang ini. Juga bukan yang ini, bukan yang ini. Nah, tapi kurungnya yang ini, kurung kurawal. Jadi menulisnya harus dengan ini. Oke. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada dua tabel termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Lihat yang pertama ada kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, ini ada kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Apakah ini himpunan? Kita lihat. Tulis anggotanya. Kendaraan beroda 4. Jelas. Di sini definisinya jelas. Misalnya ada mobil, ada truk, ada kereta. Nah, ini jelas. Berarti ini adalah himpunan. Kenapa disebut himpunan? Karena memiliki ciri, sifat, karakteristik yang sama. Jadi jelas. Terus yang kedua ada kelompok buku matematika dan sains. Anggotanya apa? Kita lihat. Misalnya ada buku fisika, ada buku matematika, ada buku kimia. Nah, ini juga adalah himpunan.
himpunan. Ini adalah himpunan. Kenapa disebut himpunan? Karena anggotanya jelas. Jadi definisinya jelas. Terus kelompok hewan bertelur. Nah, jelas. Ini juga himpunan. Kenapa? Karena definisinya jelas. Hewan bertelur, ayam. Terus ada ikan. Ada misalnya buaya dan sebagainya. Ini sangat jelas. Jadi ini disebut himpunan. Terus lantas yang bukan termasuk himpunan, di sini ada namanya disebut kelompok mobil bagus. Ini himpunan. Katanya kelompok mobil bagus bukan termasuk himpunan. Kenapa? Kalau kita tuliskan anggotanya, misalnya ada mobil bermerek BMW, bagus nggak? Bagus. Ada mobil bermerek Mercy, bagus tidak? Bagus. Tapi ada orang yang memiliki mobil misalnya lebih murah ini, Avanza, ya ada Agya. Ini bagus nggak? Bagus. Tapi nggak jelas bagusnya kayak gimana. Jadi ini bukan himpunan karena kriteria bagus itu tidak jelas. Nah, jadi tidak jelas, definisinya tidak jelas, maka bukan himpunan. Ya, kita kasih contoh lagi yang kedua. Ini ada kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Nah, yang menarik itu kayak gimana? Yang menarik itu gimana? Apakah si A suka baca komik? Ini menarik. Si B suka baca buku pelajaran. Menarik. Jadi menariknya ini tidak jelas. Maka ini bukan himpunan. Ya. Jadi komik menurut si A menarik, tapi menurut si B tidak. Jadi definisinya tidak jelas. Dan kelompok hewan lucu katanya. Lucu. Misalnya ada kucing. Kucing kata si A itu lucu. Tapi kata si B tidak. Ya kan? Ini kata si B tidak. Berarti lucu itu definisinya tidak jelas. Lucu tidak jelas. Kenapa? Yang disebut hewan lucu itu kayak gimana sih? Nah, kucing menurut kamu lucu, tapi menurut Bapak tidak lucu, maka bukan termasuk himpunan. Jadi paham sampai di sini mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Contoh misalnya kumpulan siswi kelas 7 yang cantik. Cantik itu kayak gimana sih? Nah, jadi nggak jelas, maka itu bukan himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kumpulan cowok kelas 7 yang tinggi. Kalian sehat. Tinggi itu yang tingginya di mana? Yang disebut tinggi. Salam matematika. Matematika asik. Kumpulan siswa kelas 7 yang baiklah anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi matematika yang tapi kalau kumpulan siswa yang yaitu tinggi saja ini bukan himpunan karena tentang tingginya berapa. Sebelum kita mempelajari tentang himpunan, anak kelas mungkin kalian pernah jalan-jalan ya, pernah jalan-jalan ke taman marga satwa atau kalian suka bilang ke kebun binatang. Nah, di sana kalian akan anggota himpunan. Ada Suatu himpunan hewan darat, ada hewan air, bahkan hewan yang hidup di darat dan di air. Bahkan ada hewan yang himpunan B terbang di udara. Nah, biasanya kalau kalian lihat mereka itu bergerombol, yang di darat bergerombol, ya. Terus yang di air, anggotanya bergerombol sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pula yang di udara. Nah,
Gerombolan-gerombolan atau kelompok-kelompok ini di dalam matematika disebut dengan himpunan. Ya, dengan himpunan. Anggota ditulis dengan huruf Jadi seperti ini dikasih. Di dalam matematika, gerombolan atau kelompok ini disebut dengan himpunan. Nah, bilangan juga bisa dikelompokkan. Nah, itu ada kelompok-kelompok bilangan atau himpunan. Lihatlah, lebih jelasnya kalian perhatikan materi berikut ini. Adalah, ingat, himpunannya ditulis pakai huruf kapital, himpunan A. Himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih. Nah, berarti tadi nulisnya gimana? Nah, seperti ini. Tuh, misalnya ada sedan, ada truk, ada bus. Jadi di sini terus ada juga misalnya sepeda motor. Nah, jadi katanya apa? Truk anggota dari A. Nah, jadi truk ini anggota dari A, maka tulis apa? Truk elemen dari A. Itu. Terus ada misalnya ini bus anggota dari A. Nah, atau itu ada sedan anggota dari A. Nah, bagaimana dengan sepeda motor? Sepeda motor itu kan, jadi sepeda motor itu kan bukan beroda 4 atau lebih. Maka ditulis sepeda motor bukan anggota A. Maaf. Tulis sepeda motor bukan. Nah, bukan begini, anggota dari A. Paham? Jadi yang bukan anggota A itu adalah bukan, ditulis bukan elemen. Ditulisnya seperti itu. Nah, yang kedua kita lihat di sini, jika T adalah himpunan alat tulis. Nah, T himpunan alat tulis. Maka kalau kita tulis, kita kasih contoh, T himpunan alat tulis. Nah, berarti kalau kita tulis pensil elemen dari T. Buku elemen dari T. Kenapa? Pensil dan buku adalah himpunan alat tulis. Bagaimana dengan pisau? Nah, pisau alat tulis bukan. Maka karena pisau bukan alat tulis, maka pisau bukan anggota dari T. Nah, seperti itu. Ya. Meja. Meja alat tulis bukan? Bukan. Meja bukan anggota dari T. Oke. Lanjut. Cara menyatakan himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Masih ingat ada bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Bilangan cacah, ya. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Nah, katanya diketahui himpunan B adalah nih, namanya himpunan B. Bilangannya katanya bilangan cacah kurang dari 5. Maka himpunan B adalah bilangan cacah yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. 5 masuk nggak? Tidak. Karena katanya kurang dari 5. Nah, itu. Ini menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Jadi anggotanya berapa aja tadi? 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi nulisnya seperti ini. Dengan cara mendaftarkan. Kita daftar dulu. Bilangan cacah kurang dari 5 berapa? 0. 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu baru
kita masukkan B, himpunan B adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Contoh lagi misalnya dengan cara mendaftar, misalnya ada apa? Ada himpunan C adalah bilangan prima kurang dari 10. Nah, kita daftar dulu nih. Berapa bilangan prima kurang dari 10? 2, 3, 5, dan 7. Setelah itu baru kita tulis ya. Himpunan C adalah bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, dan 7. Nah, nulisnya seperti itu. Oke, itu cara menyatakan himpunan yang pertama. Selanjutnya, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan dengan metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Tadi ingat, himpunan B katanya adalah bilangan cacah kurang dari 5. Nah, maka menulisnya dengan cara yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Maka kita tulis seperti ini, ya. Himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X. Nah, tulis X seperti ini. Sedemikian sehingga X itu kurang dari 5. Nah, X-nya kurang dari 5. Jadi anggotanya adalah X. X-nya kurang dari 5, dan X-nya katanya bilangan cacah. Seperti itu. Bagaimana tadi yang himpunan C? Katanya himpunan C itu bilangan prima kurang dari 10. Maka kita bisa tulis himpunan C anggotanya adalah X. Dan di mana X kurang dari 10. X bilangan prima. Oke, seperti itu. Lanjut. Cara ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Nah, jadi kalau tadi berarti seperti ini. Nah, tadi himpunan A. Himpunan B. Kita tulis dengan kata-kata jadi seperti ini. Ya, himpunan B itu 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Tadi sudah ditulis himpunan B adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus himpunan B anggotanya adalah X. Di mana X kurang dari 5. X bilangan cacah. Ya. Maka ini bisa ditulis dengan cara kata-kata. Bagaimana? Himpunan B adalah tetap pakai kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Nah, tutup dengan kurung kurawal. Itu. Bagaimana tadi dengan himpunan C? Bisa kita tulis bilangan prima kurang dari 10. Oke, paham sampai di sini ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya seperti ini. Dengan kedua dengan notasi. Yang ini dengan daftar, yang ini dengan notasi. Yang ketiga dengan cara menyatakan himpunan dengan kata-kata atau deskripsi. Oke, kita lanjut. Jenis himpunan
ada yang dinamakan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong dan himpunan semesta. Oke. Apa itu himpunan kosong? Himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan tanda kurung kurawal tanpa anggota atau dengan tanda nol pasi garis. Ya. Maka ini disebut himpunan kosong. Contohnya apa? Contoh himpunan kosong. Misalnya, himpunan siswa kelas 7, ya. Siswa kelas 7 yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, atau gampang, berusia 18 tahun ke atas. Himpunan siswa kelas 7 yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, setelah kita daftar, tadi dengan cara mendaftar, ada nggak siswa kelas 7 yang usianya 18 tahun? Ternyata ini misalnya himpunan C, ya. Himpunan C adalah himpunan siswa kelas 7 yang berusia 18 tahun ke atas. Ada enggak? Tidak ada. Maka himpunan C adalah himpunan kosong. Seperti ini. Contoh berikutnya misalnya himpunan D adalah himpunan atau kelompok anak laki-laki yang ulang. Contoh berikutnya misalnya tadi himpunan D adalah bilangan prima genap yang lebih dari 5. Nah, kita lihat, kita daftarkan anggotanya. Ada enggak himpunan bilangan prima genap yang lebih dari 5? Tidak ada. Bilangan prima genap satu-satunya adalah 2. Ya. Dan 2 itu kurang dari 5. Maka D ini adalah himpunan kosong. Ya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Ya. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Ya. Memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Nah, ini semesta. Apa itu himpunan semesta? Adalah himpunan yang sedang dibicarakan. Misalnya, ada himpunan semestanya bilangan cacah. Nah, itu. Terus ada himpunan A bilangan ganjil. Nah, himpunan B ada bilangan genap. Nah, bilangan ganjil dan bilangan genap ini adalah bilangan cacah. Jadi itu yang disebut dengan semesta. Jadi yang sedang dibicarakan. Bilangan ganjil adalah bilangan cacah. Bilangan genap adalah bilangan cacah. Seperti itu. Mungkin kasih contoh lagi. Misalnya ada himpunan A, itu anggotanya 1, 2, dan 3. Maka himpunan semestanya apa ini? Nah, himpunan semestanya adalah misalnya bilangan
asli. Nah, itu ya, bilangan asli. Misalnya ada himpunan B. Himpunan B 2, 4, 6. Apa semestanya? Ini lagi bicarain apa nih? Berarti bilangan genap. Nah, itu himpunan semesta. Oke, kita lanjutkan. Diagram Venn. Nah, suatu himpunan dapat disajikan dengan diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Yaitu diagram dengan sebuah persegi panjang. Di dalamnya ada himpunan semesta. Ya, semestanya dituliskan, digambarkan dengan persegi panjang. Dan di sudut kiri atas kita tulis huruf S. Anggotanya nanti dikasih nokta. Kita kasih contoh saja langsung. Ya. Diagram Venn. Himpunan dapat disajikan dengan gambar atau diagram Venn. Diagram ini diperkenalkan oleh pakar matematika yang bernama John Venn. Nah, jadi untuk menghargai hasil pemikiran John Venn, maka dikenal diagram Venn. Bagaimana cara membuatnya? Menggambar sebuah garis persegi panjang yang menunjukkan semesta dengan menunjukkan huruf S di pojok kiri atas. Nah, perhatikan. Ini kita gambar nih kotak persegi panjang, ya. Terus di pojoknya kita kasih huruf S. Bahwa ini adalah semesta. Setelah itu menggambar kurva tertutup sederhana yang menggambarkan himpunan. Nah, ini kurva tertutup sederhana. Boleh lingkaran, boleh oval, pokoknya kurvanya tertutup. Terus kita kasih namanya. Nah, ini himpunan K. Nah, terus yang kedua ada himpunan L. Nah, di sini ada anggotanya. Ini nanti kasih nokta, ya. Nah, ini. Nah, perhatikan di sini dari diagram Venn ini kita lihat semestanya. Berapa semestanya? Berarti semua yang ada di sini 2, 6, 8, dan 9. Ini diagram Venn. Terus ada himpunan K. Berapa anggota himpunan K? Itu kan ada lingkaran sini. Itu berarti 2 dan 6. Ya. Terus ada himpunan L. Mana anggotanya? 2 dan 9. Terus ada anggota yang di luar. Ya. Dia anggota semesta. Tapi bukan anggota K dan juga bukan anggota L, yaitu adalah 8. Maka kalau bisa ditulis, jadi 8 bukan anggota K. 8 bukan anggota L. Seperti itu. Paham ya? Untuk penulisan diagram Venn. Kita lanjut. Nah, perhatikan contoh kedua. Di sini ada nama-nama kota di Kalimantan, ya. Nah, itu ada himpunan S, ya. S-nya berarti apa? Pontianak, ya. Ada Palangkaraya, ada Tanjung Selor, ada Banjarmasin, dan ada Samarinda. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus itu berarti untuk S-nya ya. Ada Samarinda, ada Tarakan, ya. Ada Bontang, ada Banjarbaru, ada Singkawang. Nah, ini selanjutnya yang bukan ada di sini ada anggota A. Anggota A mana saja? Ada Pontianak, ada Palangkaraya, ada Tanjung Selor, ada Banjarmasin,
dan ada Samarinda. Nah ini, sedangkan Tarakan, ya kan? Tarakan bukan anggota A. Bontang bukan anggota, ini bukan anggota A. Dan seterusnya Singkawang bukan anggota A. Seperti itu cara menulis diagram Venn. Ya, lanjut lagi. Komplemen himpunan. Nah, yang bukan ini juga disebut dengan komplemen. Jadi komplemen itu yang bukan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bisa ditulis dengan bukan himpunan A. Nah, ini. Jadi A di atasnya atau pangkatnya ini komplemen. Mana aja anggotanya? Tarakan, Bontang, Banjar Baru, dan Singkawang. Ya. Nah, ini adalah bukan anggota. Maka disebut dengan A komplemen. Dibacanya A komplemen. Jadi, atau bukan anggota A. Nah, seperti itu. Paham? Oke, misalnya ada seperti ini, ada himpunan, ini ada S, ya, S, ini ada 3, 4, ini ada 5, ada 6. Maka semestanya berapa? 3, 4, 5, 6. Nah, itu. Terus, ini misalnya ini himpunan A. Himpunan A-nya berapa? 3, 4. Nah, A komplemen. Nah, yang bukan himpunan A, 5 dan 6. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat himpunan. Himpunan yang pertama sifatnya himpunan berhingga. Yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung. Contoh, himpunan A. Ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 25. Contoh lagi misalnya himpunan B. 2, 4, 6, 8. Nah, ini namanya himpunan berhingga. Anggotanya bisa dihitung. Ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4. Yang ini berapa anggotanya? Ada 20, ada 25 anggotanya. Yang ini anggotanya ada 4. Ini namanya himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki anggota berhingga atau anggotanya bisa dihitung. Himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Nah, ini kebalikan dari berhingga. Kalau ini anggotanya nggak bisa dihitung. Ada himpunan B, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai berapa? 1 juta? 1 miliar? 1 triliun? Nggak tahu. Jadi anggotanya tidak bisa dihitung. Jadi anggotanya sangat banyak. Contoh lagi himpunan berhingga. Misalnya ada himpunan A, kumpulan bintang-bintang di galaksi. Nah, ini himpunan tak berhingga. Kita nggak tahu berapa jumlah bintang di galaksi. Ya, seperti itu. Kita lanjut sama sifat-sifat himpunan. Ya, sifat-sifat himpunan. Yang pertama tadi udah himpunan tak berhingga. Nah, sekarang himpunan bagian. Ya, himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain yaitu A. Himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Nah, misalnya, ya, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, himpunan B misalnya 2, 4, 6, 8. Nah, ini. Maka
Terus ada himpunan C. Nah, himpunan C misalnya 9, 10, 11. Nah, ini kita lihat himpunan B itu menjadi himpunan bagian dari A. Nah, jadi tuh, lihat ini. B himpunan bagian dari A atau B subset dari A. Nah, himpunan A menjadi himpunan dari B. Ya. Atau di sini C bukan himpunan bagian dari A. Lihat yang di C ini nggak ada di A. Nah, ini yang di B ada di A. Maka B himpunan bagian dari A. Yang C bukan himpunan bagian dari A. Nah, seperti itu. Yang namanya himpunan bagian. Selanjutnya, himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Nah, ini contohnya. Kita lihat contohnya. A 1, 2 anggotanya. Ya. Anggota A itu 1 dan 2. Ini ada himpunan A, anggotanya 1, 2. Nah, banyaknya himpunan A. Nah, ini nulisnya gini. Banyaknya itu pakai huruf N dalam kurung A. Maka banyaknya anggota himpunan A adalah 2. Nah, himpunan bagian dari A adalah apa saja? Nah, kita lihat himpunan bagiannya. Apa saja yang menjadi himpunan bagian dari A? Kita lihat. Yang pertama, misalnya, sini ada himpunan kosong. Jadi himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong. Terus ada berapa nih? 1. Ya, terus 2. Dan satu lagi, 1 dan 2. Jadi, himpunan bagiannya dulu. Himpunan bagiannya ada berapa? Ada 4. Himpunannya bagiannya ada 4. Ini untuk menghitung banyaknya himpunan bagian, maka ini bisa kita lihat di sini. Misalnya apa? Dengan rumus 2 pangkat NA. Nah, itu. Jadi anggotanya tadi apa? Anggotanya 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini anggota himpunan kuasanya ada 4. Itu. Dan kuasa. Oke. Nah, kita contoh lagi di sini. Ya, kita ulang. Himpunan kuasa dari himpunan A. Kita kasih contoh ada himpunan B. Itu anggotanya 3, 4, 5. Nah, himpunan bagiannya anggotanya ada berapa? Anggotanya NB ada berapa? 1, 2, 3. Maka himpunan kuasanya adalah 2 pangkat NB. Berapa? 2 pangkat 3. Jadi ada 8. Tuh, himpunan kuasanya ada 8. Kalau kita mau uraikan, apa saja sih anggota himpunan bagiannya? Ya. Jadi anggota himpunan kuasa adalah himpunan bagian. Berapa? Himpunan kosong. 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 4. Baru 4. Kan katanya ada 8. Lagi. 3 dan 4. Terus 3 dan 5. Terus 4 dan 5. Satu lagi. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu himpunan kuasa.
Oke, materi kita untuk hari ini cukup ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Silakan diulang materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.